Next. Etika internasional dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis internasional mengacu pada masalah etika yang dihadapi oleh manajer multinasional saat mereka melakukan bisnis dengan negara lain. Etika bisnis internasional berbeda dari etika bisnis domestik di beberapa bidang. Etika internasional lebih kompleks daripada etika domestik karena operasi berlangsung lintas batas. Perbedaan budaya dan institusi berarti bahwa tidak semua orang setuju tentang cara yang benar dalam melakukan sesuatu. Namun, yang paling penting, MNC yang sangat besar dapat memiliki kekuatan dan aset yang melebihi beberapa negara yang berurusan dengan mereka. Saat menggunakan kekuatan ini, manajer di organisasi besar dan kuat sering menghadapi dilema etika yang menantang. Next. Apa sifat kritik terhadap perusahaan multinasional? Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan multinasional mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia di negara tempat mereka beroperasi. Misalnya, Meredith dan Hopaf yang berpendapat bahwa globalisasi dan perusahaan multinasional telah mengangkat sekitar 200 juta orang keluar dari kemiskinan di Cina dan India. Banyak yang berpendapat bahwa ketika perusahaan multinasional terus berinvestasi, maka standar hidup akan meningkat dan proporsi orang miskin berkurang. Banyak negara mengalami pertumbuhan dramatis dalam pendapatan rata-rata dan di Asia sendiri kelas menengah diperkirakan akan mencapai sekitar 1 miliar orang dalam beberapa tahun ke depan. Next. Tanggung jawab sosial perusahaan di pasar berkembang. Perusahaan multinasional di seluruh dunia menghargai pentingnya CSR di pasar tempat mereka beroperasi. Sementara hubungan antara CSR dan kinerja keuangan masih dieksplorasi. Banyak ahli berpendapat bahwa CSR dapat menambah reputasi merek perusahaan manapun. Hal ini sangat penting di pasar negara berkembang di mana MNC mungkin tidak dikenal dan CSR dapat membantu meningkatkan legitimasi perusahaan. Selain itu, MNC dapat secara strategis menggunakan CSR untuk memahami konsumen paling bawah pada piramida agar lebih memahami kebutuhan pelanggan serta berkontribusi kepada masyarakat. Oleh karena itu, tidak diherankan bahwa banyak perusahaan multinasional sekarang melihat CSR sebagai aspek kunci dari strategi mereka. Masalah utama etika global ada hak-hak buruh, pencemaran lingkungan, korupsi, dan suap yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rifandi. Kepada Rifandi dipersilakan. Baik, terima kasih Rifki atas penjelasannya. Lalu saya akan melanjutkan hak-hak buruh. Tulisan. Hak-hak buruh. Perusahaan multinasional berada di bawah tekanan yang meningkat untuk memantau kondisi tenaga kerja. Oleh karena itu, banyak perusahaan multinasional telah proaktif dan mengambil banyak langkah untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar undang-undang hak-hak buruh. Banyak perusahaan multinasional besar seperti Nike dan Gap sekarang bekerja sama dengan organisasi hak-hak buruh untuk memastikan bahwa kondisi kerja difasilitasi oleh mereka dan subkontraktor mereka dapat diterima. Selain upaya pemantauan diri, MNC juga dapat mengandalkan organisasi luar untuk memenuhi hak-hak dasar buruh. Forum Hak Buruh Internasional dan Asosiasi Buruh yang Adil adalah contoh organisasi hak-hak buruh yang telah menetapkan standar perburuhan dan berhati-hati dalam menegakkan standar-standar ini. Asosiasi-asosiasi ini telah mengembangkan kode etik yang menangani masalah-masalah seperti tidak ada pekerja, anak, atau tidak ada lembur yang berlebihan. Lalu selanjutnya, pencemaran lingkungan. Perusahaan multinasional sering dikritik karena mengabaikan peraturan lingkungan serta mencemari udara dan lingkungan. Di negara maju, media, kelompok lingkungan, dan badan pemerintah yang sesuai telah mencoba menekan perusahaan multinasional untuk bertindak secara bertanggung jawab
dengan memberlakukan undang-undang untuk mengimbangi potensi ancaman terhadap lingkungan. Pemerintah memiliki sistem untuk menghukum pelanggar sambil memberi penghargaan kepada perusahaan-perusahaan sudah bertanggung jawab. Di negara berkembang, perusahaan multinasional lebih bersedia untuk melanggar aturan dan regulasi lingkungan. Di beberapa negara berkembang, pemerintah mereka belum membuat undang-undang untuk memerangi masalah lingkungan yang lebih baru. Dalam banyak kasus, undang-undang cenderung kurang ketat dan jarang ditegakkan. Perusahaan multinasional menyadari bahwa mereka perlu proaktif untuk menghadapi lingkungan. Media memberikan perhatian lebih pada tindakan perusahaan multinasional dan cerita tentang pencemaran dan degradasi lingkungan sering dipublikasikan. Akibatnya, banyak perusahaan multinasional menerapkan langkah-langkah untuk meminimalkan degradasi lingkungan. Lalu terdapat korupsi dan suap. Korupsi adalah proses di mana kekuasaan yang dipercayakan digunakan untuk keuntungan pribadi. Penyuapan mengacu pada hadiah atau pembayaran kepada seseorang untuk mempercepat tindakan pemerintah atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan bisnis. Korupsi cenderung lebih tinggi di negara-negara miskin. Mereka cenderung menyalurkan dana ke proyek-proyek besar seperti bendungan, pembangkit listrik, dan lain-lain, dengan mengorbankan sekolah atau rumah sakit. Mengingat konsekuensi nyata dan merusak dari korupsi dan penyuapan, baik negara maupun perusahaan mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan dan memberantas penyuapan. Beberapa organisasi non-pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi global. Misalnya OECD yang mengharuskan peserta menjadikan penyuapan pejabat sebagai kejahatan, dan juga Konvensi PBB melawan korupsi yang diadopsi pada tahun 2003 yang mengharuskan anggota untuk mengkriminalisasi penyuapan pejabat pemerintah. Kelompok-kelompok regional lainnya juga sedang menerapkan atau telah menerapkan langkah-langkah untuk mengekang penyuapan ini. Lalu selanjutnya, pendekatan multinasional untuk etika global. Etis vs universalisme etis. Beberapa perusahaan multinasional berasumsi bahwa semua budaya adalah sah sebagai sarana bagi orang untuk memandu hidup mereka, yaitu apa yang orang anggap benar atau salah, cantik atau jelek, baik atau buruk, bergantung pada norma dan nilai budaya mereka. Dengan demikian, praktik perusahaan multinasional ini relativisme etis, di mana seseorang manajer multinasional menganggap pandangan masing-masing masyarakat tentang etika adalah sah dan etis. Jadi, misalnya jika penyuapan adalah cara yang diterima dalam menjalankan bisnis di suatu negara, maka dapat diterima bagi perusahaan multinasional untuk mengikuti contoh lokal, bahkan jika itu ilegal di dalam negeri. Jadi untuk MNC, relativisme etis berarti bahwa ketika melakukan bisnis di suatu negara, manajer hanya perlu mengikuti konvensi etika lokal. Lalu, 3 bahasa moral universal yang memberikan panduan penting untuk perusahaan multinasional menurut Donaldson. Yang pertama, menghindari bahaya. Perusahaan multinasional harus menghindari sesuatu yang merugikan pemangku kepentingannya. Lalu, yang kedua, hak atau kewajiban. Perusahaan multinasional memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Lalu yang ketiga, kontrak sosial. Perjanjian sosial yang dimiliki perusahaan multinasional dengan karyawannya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Adinda. Kepada Saudari dipersilakan. Next. Baik, saya lanjutkan penjelasan dari Rifandi. Analisis pemangku kepentingan. Yang pertama, ada pemangku kepentingan utama. Itu termasuk mereka yang terkait langsung dengan kelangsungan hidup perusahaan dan memiliki pengaruh penting pada strategi multinasional. Pemangku kepentingan utama itu termasuk pelanggan, pemasok, karyawan, dan pemegang saham.
Lalu yang kedua, itu ada pemangku kepentingan sekunder. Pemangku kepentingan sekunder ini cenderung kurang terkait langsung dengan kelangsungan hidup perusahaan. Pemangku kepentingan sekunder itu termasuk media, asosiasi perdagangan, dan kelompok kepentingan khusus lainnya. Namun, meski pemangku kepentingan sekunder cenderung kurang terkait langsung dengan kelangsungan hidup perusahaan, mereka dapat memiliki pengaruh yang merusak jika diabaikan. Next. Lalu ada kode etik. Kode etik menekankan norma dan nilai yang diyakini multinasional saat berusaha mencapai tujuan bisnisnya. Kode etik itu penting karena dapat mengumumkan kepada semua pemangku kepentingan tentang nilai-nilai etika multinasional. Dengan menentukan perilaku karyawannya sesuai, perusahaan multinasional juga diharapkan dapat memberitahu karyawannya tentang situasi di mana perilaku tidak etis dapat terjadi. Dengan mendidik karyawan tentang contoh tersebut, diharapkan insiden kegiatan tidak etis akan berkurang. Selain manfaat di atas, kode etik yang diterapkan dengan benar juga dapat membantu perusahaan multinasional tetap berada di sisi hukum dan menghindari penuntutan. Lalu ada langkah-langkah utama dalam membangun perusahaan multinasional yang bertanggung jawab secara sosial. Yang pertama itu memberi contoh yang baik. Manajer puncak dan eksekutif tingkat atas lainnya harus menjunjung standar yang sama. Dengan memberikan contoh yang baik, kemungkinan besar karyawan tingkat bawah akan berperilaku etis. Yang kedua, menjadikan etika sebagai bagian dari strategi multinasional. Perusahaan multinasional yang sukses dan bertanggung jawab secara sosial adalah perusahaan yang program etisnya dijadikan bagian dan diintegrasikan ke dalam strategi dan visi mereka. Lalu yang ketiga, menginvestasikan sumber daya keuangan. Program etika yang berhasil mengharuskan perusahaan multinasional mencurahkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung program semacam itu. Misalnya, ahli baru dalam etika dan kepatuhan perlu dipekerjakan. Next. Lalu yang keempat, melibatkan semua karyawan. Dengan melibatkan sebanyak mungkin karyawan, perusahaan multinasional memiliki peluang lebih baik untuk menentukan area etika utama. Karyawan juga lebih mungkin untuk masuk ke dalam program tersebut jika mereka dapat berpartisipasi dalam merancang program etika. Yang kelima ada berkomunikasi. Program tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat berhasil kecuali dikomunikasikan secara teratur dan menyeluruh kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan. Karyawan juga perlu diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan pandangan mereka mengenai upaya etis. Lalu yang keenam yaitu membangun budaya etis. Kode etik multinasional dan aspek formal lainnya tidak akan berfungsi jika perusahaan tidak memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi etika. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk merancang sistem dan kebijakan untuk menjunjung tinggi etika. Next. Lalu ada pembahasan kasus. Case ini tentang masalah global limbah elektronik. Kasus ini berisikan tentang permasalahan global limbah elektronik, tentang apa yang harus dilakukan dengan peralatan elektronik yang sudah usang atau tidak dapat lagi digunakan. Limbah elektronik tersebut sulit dihancurkan dan mengandung bahan-bahan berbahaya seperti timbal, merkuri, dan kadium yang sulit dihancurkan dan kadium yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan iritasi kulit. Kasus tersebut menjadi masalah yang berkembang di negara maju. Banyak dari negara maju seperti Amerika mengirim limbah elektroniknya ke negara-negara berkembang seperti India dan Cina yang kemudian untuk didaur ulang. Karyawan yang mendaur ulang tersebut diberi upah yang rendah dengan resiko kerja tinggi karena bahan yang berbahaya dapat mengganggu kesehatan. Dengan melimpahkan stok komputer lama dan perangkat elektronik lainnya di negara maju dan meningkatkan pertumbuhan populasi di negara berkembang yang membutuhkan pekerjaan, maka pekerjaan daur ulang yang berbahaya ini diperkirakan akan terus bertambah. Salah satu solusi dari masalah ini adalah dengan mewajibkan produsen atau pengecer elektronik untuk membebankan biaya pembuangan pada saat pembelian untuk menutupi biaya pembuangan produk di kemudian hari, serta membeli kembali barang hasil produksinya yang sudah terpakai atau sudah bekas kepada konsumen untuk didaur ulang. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, dipersilakan.